Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini di pagi hari yang penuh keberkahan. Semoga perkumpulan kita menyebabkan turunnya barokah dan ridha Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat, yang berbicara tentang takdir serta tahapan penciptaan manusia dan amal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman, kita ingatkan nama yang diawali dengan Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Biasanya lebih sering disebut dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dia termasuk sahabat yang senior, dan sahabat yang dikenal sebagai ahlul Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin membaca Al-Quran, sesegar dia diturunkan saat pertama kali, itu bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Mas'ud ini, radhiyallahu anhu. Dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwas shadiqul masduq. Dan beliau Rasulullah adalah as-shadiq. As-shadiq orang yang ucapannya benar. Orang yang ucapannya jujur. Tidak ada sesuatu yang ditambah dan dikurang, apalagi dusta dan bohong. Bukan hanya itu, al-masduq, dan dia pun dibenarkan. Diberikan ada rekomendasi yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan benar. Kalau kita kadang-kadang kebalikannya atau tidak lengkap, orangnya jujur tapi tidak ada rekomendasi bahwa dia jujur dari sesuatu atau dari pihak yang katakanlah kredibel, yang kuat, yang dipercaya. Dia jujur sebenarnya, cuma karena mungkin dia bukan orang dikenal, bukan orang yang punya kedudukan, sehingga ucapannya tidak dibenarkan. Atau kebalikannya, ada orang direkomendasi ini orangnya baik, ini orangnya benar, padahal dia nggak benar. Ada juga kayak gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau as-shadiq, beliau orang yang jujur. Dan bahkan beliau juga direkomendasi tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis ini, merasa perlu menjelaskan hal ini. Kalau bahasa sekarang namanya disclaimer, penjelasan dulu gitu, untuk mempertegas dan menguatkan apa yang akan disampaikan, karena hadis yang akan disampaikan ini terkait dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah perkara gaib yang tidak cukup hanya dipahami dan dimengerti sekedar pemahaman logika kita. Artinya juga kalau bukan karena keimanan yang benar kita kepada Allah dan Rasulnya, boleh jadi seseorang akan bertanya-tanya apa iya, apa benar gitu. Dan kemudian nanti akan lahir penyimpangan-penyimpangan pemikiran.
Maka kembali kita kepada dasar ya dan landasan keimanan kita sebagai orang beriman, dan bahkan dalam surat Al-Baqarah di antara ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara ghaib, walaupun secara panca indera kita tidak bisa menangkapnya. Ya, katakanlah beriman kepada hari akhir. Ya. Tidak bisa kita pahami sekedar berdasarkan apa misalnya uji coba kah ya, atau survei kah ya, atau uji lab dan semacamnya. Tidak. Dia hanya bisa kita pahami dengan bahasa keimanan. Ya, maka di antara landasan kita adalah apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu saja kalau terkait dengan hadis Rasul adalah kalau dia memang sahih hadisnya, ya, maka kita katakan sami'na wa ata'na, amanna billahi wa rasulih. Kami dengar, kami taat, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu, ya. Tidak perlu lagi dicari-cari apa iya, apa benar, saya nggak percaya kalau ini nggak masuk akal dan seterusnya. Itulah landasan keimanan kita. Ya. Kalau sekarang masih banyak orang-orang yang sudah bertemu dengan ayat Rasul, dengan hadisnya, bahkan dengan kesepakatan para ulama, ya masih cari-cari. Ini nggak bisa diterima, ini nggak sesuai, ya, dan seterusnya. Baik, apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud? Maka Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah. Baik, kita coba lihat lagi hadisnya. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, ya, yujma'u, dikumpulkan, ya, jadi bahasanya pun dikumpulkan, ya, karena ini terkait dengan proses pembentukan janin dalam rahim seorang ibu, ya, dan ini juga nanti masuk dalam kategori apa yang disebut oleh para ulama sekarang namanya al-i'jaz al-ilmi fil Quran wa fis sunnah an-nabawiyah. Ya, jadi mu'jizat ilmiah. Ya, memang tadi kita katakan Al-Quran dan Sunnah ya kita imani, tapi juga ada perkara-perkara yang secara ilmiah pun sebenarnya bisa dibuktikan, ya. Atau ayat dan hadis itu ya sebenarnya juga ada beberapa perkara yang punya kaitan-kaitan dengan kalau bahasa sekarang penemuan-penemuan ilmiah modern, begitu ya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan kalian ini pembentukan janinnya diawali dengan, ya, dikumpulkannya kalian, penciptaan kalian. Para ulama mengatakan kata-kata yujma ini menunjukkan bahwa dalam konteks sains sekarang adalah pertemuan antara, ya, sperma sang suami dengan ovum, ya, atau apalah yang dikenal itu dalam dunia ilmu pengetahuan, yang kemudian terjadi proses pembuahan. Ya, makanya Rasulullah katakan dengan kata-kata yujma, dikumpulkan. Ya. Jadi dikumpulkan penciptaannya. Jadi ketika seseorang manusia diciptakan, maka terjadi sebuah proses, ya, di perut seorang ibu. Ya. Arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari sebagai nutfah. Ya, sebagai nutfah, ya. Nutfah makna asalnya adalah air yang jernih. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembuahan tadi, hasil bertemunya sperma laki-laki dengan ovum wanita yang telah Allah kehendaki dan siapkan sebab-sebabnya untuk menjadi janin.
Ya, nah seperti ini 40 hari dalam perut seorang ibu pada masa Rasulullah itu ilmu pengetahuan belum sampai dalam taraf untuk mengetahui perkembangan janin secara detail. Ya, tapi Rasulullah sampaikan. Ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa apa yang beliau sampaikan bukan sekedar pikiran dan omongannya, sebagaimana Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dia tidak berbicara berdasarkan syahwatnya, tapi tak lain merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian perkembangan berikutnya apa? Tsumma yakunu 'alaqatan mitsla dzalik. Kemudian dari nutfah menjadi 'alaqah. Berapa lama? Mitsla dzalik. Selama itu juga, selama 40 hari. Apa 'alaqah? Alaqah itu berasal dari kata alaq. Al-alq artinya melekat. Ya. Kalau orang Arab itu salah satu benda yang disebut alaq itu adalah permen karet. Jadi mereka kalau bilang mau beli permen karet namanya alaq, karena dia nempel, lengket gitu ya. Kenapa dikatakan alaqah? Lihat di sini bagaimana juga pilihan-pilihan kata itu ya dekat sekali dan bahkan paralel dengan fakta ilmiahnya, ya. Karena ini sudah membentuk, yang tadinya cairan sudah membentuk seperti darah beku yang kental, sehingga nanti dia nempel di dinding rahim, ya. Dikatakan demikian karena sesuatu yang mengenainya akan melekat padanya, jadi dia nempel. Ya, itu namanya masa alaqah selama 40 hari. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mitsla dzalik. Kemudian dari alaqah perkembangan janin menjadi mudghah. Berapa lama? Mitsla dzalik, sama juga sekitar 40 hari. Kenapa dibilang mudghah? Dari kata madghah. Madghah artinya mengunyah. Mengunyah. Ya. Ya, biasa diartikan sebagai sepotong daging, ya, sekerat daging. Jadi tadi dari cairan, kemudian setetes darah, kemudian sekerat daging, segumpal daging. Ya. Dikatakan demikian kenapa? Karena ukurannya, mudghah ini ukurannya sebesar bekas kunyahan seseorang. Lagi-lagi tadi saya pernah baca buku yang cukup menarik terkait dengan fakta ilmiah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, di antaranya ini. Ya, jadi ada seseorang sampai menyesuaikan atau mengepaskan, ya. Dia ambil permen karet lagi tadi, permen karet bisa kalau kita kunyah, kita gigit. Itu kunyahan dan bekas gigitannya itu persis seperti guratan yang terdapat pada janin di usia seperti ini. Ya, ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana proses pertumbuhan manusia yang sangat perlahan, sekaligus menunjukkan bahwa apa yang Rasulullah sampaikan ya bukanlah berdasarkan syahwat dan hawa nafsu atau sekedar kira-kira, tapi memang semata karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya al-malaku. Apa al-malak? Malaikat. Ya, jadi para ulama mengatakan malak itu bentuk mufrad, jamaknya malaikat. Ya, cuma memang dari segi penggunaan bahasa istilah malaikat seakan-akan mufrad, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan seterusnya. Padahal mufradnya malak. Diutuslah malaikat. Setelah sudah proses seperti itu, malaikat diutus. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu ditiupkanlah ruh itu pada janin. Ya. Pada janin tersebut ditiupkan ruh oleh malaikat. Ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Kemudian mereka diperintah. Ya. Siapa yang merintah? Allah. Untuk mencatatkan 4 kalimat. Ya. Bikatbi rizkihi, untuk menulis rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, ya. Sengsara atau bahagianya. Jadi ditulis catatan bagi mereka. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah,
ya, yang melakukan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Artinya orang yang dikenal dengan kesalehannya, ketakwaannya, keimanannya, ya, saking dia melakukan itu, jarak dia dengan surga sangat dekat, tinggal sehasta. Sehasta itu apa? Segini sehasta, ya, dari ujung jari sampai sikut itu sehasta, kurang dari semeter, gitu ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah keduluan catatan baginya, ya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu ya di penghujung kehidupannya dia melakukan amalan ahli neraka. Dia tergelincir, dia tersesat, ya, dia terjerumus dalam kemaksiatan, bahkan boleh jadi sampai pada tingkat kekufuran. Ya, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Kemarin yang ramai apa namanya? Orang yang nuntut agar 300 ayat Al-Qur'an dihapus. Ya, tanggung-tanggung 300 enggak sekalian semuanya. Ya. Itu dulunya dikenal sebagai guru pesantren. Ya. Begitulah hidayah. Ya, begitulah hidayah. Bisa aja tergelincir. Saya amalu bi amali ahli nar fayadukhuluha, sehingga akhir kehidupannya ditutup dengan kesesatan, kekufuran, maka jadilah dia masuk ke dalam neraka. Kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, saking kufurnya, saking maksiatnya, saking dekatnya dia dengan kemungkaran. Ya, sekian lama masa kehidupannya penuh kelam, sehingga seakan jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah keduluan catatan yang mencatatnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, di akhir kehidupannya dia bertaubat, dia perbaiki diri, dia kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, maka diakhiri kehidupannya dengan hal itu, fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam surga. Jadi para hadirin sekalian, hadis ini memang hadis yang mengandung ya prinsip-prinsip dasar pemahaman seorang mukmin, ya, dan juga tentu banyak pelajaran yang lainnya. Ya, tadi sudah kita isyaratkan, ya, dalam hadis ini juga terdapat ya kemuliaan seorang ibu bagi seorang anaknya. Dari sini saja udah kita lihat ya bagaimana proses janin ya berkembang dalam rahim seorang ibu, tentu saja dengan segala keletihannya, dengan segala resiko yang dia tanggung, ya, yang biasanya setiap perkembangan janin itu akan memberikan reaksi tertentu bagi seorang ibu, ya, yang mana pertumbuhan janin yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini punya dua makna. Pertama, Rasulullah berbicara atas dasar wahyu, dan juga ini juga memberikan kasih sayang Allah kepada seorang ibu yang menjadikan janin itu tumbuh secara perlahan-lahan. Ya, coba kalau tiba-tiba hamil besar gitu, ya kan tentu saja akan berat. Ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya dalam surat Al-Qiyamah, alam yakunut fatam mim maniyyin yumna. Ini juga apa yang Rasul sampaikan dalam hadis ini, dalam Al-Quran juga diisyaratkan, bukankah Allah ciptakan kalian dari mani yang ditumpahkan, summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian dari mani yang telah dibuahi tersebut dijadikan alaqah, kemudian Allah bentuk, ya, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, lalu kemudian Allah jadikan berpasang-pasangan ya antara laki dan perempuan. Ya, dalam surat Luqman ayat 14 pun Allah ingatkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, kata Allah, manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya itu mengandungnya letih di atas letih, capek di atas capek, wa fisaluhu fi amain,
ya, kemudian setelah mengandung, melahirkan, menyusuinya, dan baru disapi setelah 2 tahun. Ya, sebuah upaya dan kesungguhan orang tua, khususnya ibu, ketika merawat dan mendidik kita. Ya, maka Allah ingatkan, anishkurli, hendaklah kita bersyukur kepadaku, kepada Allah maksudnya, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Hadis ini juga, para hadirin sekalian, mengandung ya prinsip-prinsip takdir. Ya, dalam hadis ini mengandung ya, bahwa ya, takdir adalah merupakan perkara yang harus kita imani. Ya. Dalam rukun iman yang 6 itu, dalam hadisnya pun Rasulullah menekankan aspek ini. Ketika ditanya, akhbirni anil iman, sudah kita baca hadisnya. Ya, beritahukan aku tentang iman, maka Rasulullah mengatakan apa? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik atau buruk. Yang ini ya salah satu rukun iman yang ya dalam tanda kutip kita katakan krusial. Karena kalau tidak dipahami dengan pas, kalau bahasa sekarang yang lagi rame dengan presisi, ya, akan terjadi penyimpangan. Ya, dan dalam sejarah Islam terkenal penyimpangan yang disebut dengan pemahaman Jabariyah atau pemahaman Qadariyah. Ya, Jabariyah mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia tidak punya pilihan, tidak punya usaha, tidak punya kehendak, mutlak semuanya ketetapan dan kehendak Allah. Ya. Ya, digambarkan manusia itu seperti wayang di tangan dalang, seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Itu Jabariyah. Apapun yang kita lakukan, nah itulah kehendak Allah. Ya, dia serahkan semua kepada Allah. Ya, ini tentu keliru pemahaman seperti ini, karena kita diberikan kemampuan juga untuk berkehendak, diberikan juga kemampuan untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur ya kufur. Kalian pilih, kan sudah dikasih tahu kalian mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Pilih berdasarkan pemahaman dan ilmu yang kalian miliki. Dan kalian tahu Allah ridhonya yang mana, Allah cintanya yang mana. Pilih. Ya, kita punya kemampuan untuk memilih. Nah, kaum Jabariyah tidak, mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan. Itu keliru. Ya. Ada lagi kedua kebalikannya, Qadariyah. Qadariyah itu kebalikannya. Allah tidak punya kekuasaan apa-apa, Allah tidak punya hak apa-apa, mutlak yang kita lakukan adalah kuasa kita. Itu juga keliru, sebab Allah Maha menentukan, Allah Maha menghendaki. Kalau dikatakan Allah tidak punya kekuasaan apa-apa sama kita, berarti kita membatasi kekuasaan Allah, padahal kekuasaan Allah mutlak. Ya, itu juga keliru. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita diperintahkan untuk memilih, berikhtiar, berusaha, sementara kita tetap berkeyakinan ya, bahwa segala sesuatu tidak lepas dari ketentuan Allah, kekuasaan Allah, begitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita yakini tentang takdir, begitu. Tidak bisa dikatakan juga kita seperti wayang di tangan dalang. Itu keliru juga permisalan seperti itu. Kenapa? Wayang nggak punya otak, ya, nggak punya ilmu, nggak bisa berpikir. Dia cuma benda mati yang digerakkan oleh dalang. Kalau kita, Allah berikan akal, Allah berikan perasaan. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar, ya, kita bisa memahami. Beda sekali. Ya. Begitu juga dengan mayit. Mayit sudah nggak bisa, tidak seperti manusia. Ya, jangankan mayit, ya, masih hidup sekalipun, kalau orang otaknya tidak berfungsi, dia tidak mendapatkan ketentuan hukum. Ya, rufi'al qalamu an thalathin. Hukum diangkat dari 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras. Padahal masih hidup. Tapi karena sudah diangkat pikirannya, akalnya, dia tidak berlaku hukum kepadanya. Sedangkan kita
Allah berikan kewarasan, Allah berikan kemampuan untuk memilih, maka diperintahkan untuk memilih. Begitu ya. Akan tetapi selebihnya adalah tetap kita harus yakini kaitannya dengan takdir itu. Ya, bahwa segala sesuatu tak lepas dari ketentuan Allah. Ada 4 prinsip takdir yang harus kita yakini. Pertama, al-ilmu. Apa maknanya al-ilmu? Maknanya adalah kita yakin bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, itu semuanya berdasarkan ilmu Allah. Artinya Allah tahu semua. Ya, bahkan dalam Al-Quran digambarkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu helai selai daun jatuh dari pohonnya, Allah tahu. Allah tahu. Jadi jangan ada yang mengatakan Allah tidak tahu ini, tidak tahu itu. Ya, ada sebuah keyakinan yang mengatakan Allah memang menciptakan, tapi Allah tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya, itu keliru. Itu berarti apa? Membatasi kekuasaan atau ilmu Allah. Yang kedua, bukan hanya Allah tahu, tapi Allah catat. Hadis ini menjelaskan dicatat, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi ini menunjukkan bagaimana teliti dan detailnya Allah menciptakan kehidupan kita. Ya, Allah tidak ciptakan kehidupan ini main-main, tapi dengan sedetail dan seteliti mungkin. Sempurna ketelitian. Allah catat. Makanya dikenal di alam gaib namanya Al-Lauhul Mahfuz. Ya, itu tempat mencatat segala ketentuan yang terjadi. Ya, bahkan diriwayatkan makhluk yang paling pertama Allah ciptakan apa? Al-Qalam. Lalu diperintahkan Al-Qalam itu untuk mencatat takdir segala sesuatu. Semua telah tercatat. Kemudian al-iradah, kita yakini bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita kan di dunia ini banyak sekali yang terjadi di luar kehendak kita. Kita pengennya ini, yang terjadi itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, ya, Allah tidak. Ya, apa yang Allah inginkan, maka Allah perbuat. Ya, nggak ada istilah kebetulan kalau bagi Allah. Kalau kita mungkin istilah kebetulan. Ya. Maka ada ungkapan yang bagus ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, maka kita katakan qadarullah ma syaa fa'al. Sudah ketetapan Allah, apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Ya, kadang kita udah janji, udah kita atur waktu hari ini ya, pokoknya ya. Udah lama kita atur waktu, pas hari hanya gagal. Pas hari hanya nggak jadi. Apalagi kemarin masa pandemi, betapa banyak agenda-agenda yang gagal gitu ya. 2 tahun yang lalu saya udah ngurus untuk kegiatan dakwah di Perth ya, di Australia. Padahal ngurusnya susah, udah ini itu, akhirnya keluar visanya, udah dikasih Pak Ustadz, alhamdulillah tiketnya udah keluar. Besoknya diumumkan pandemi nggak boleh kemana-mana, di sana nggak bisa, di sini nggak bisa. Ya, jadi begitulah kalau sudah Allah kehendak, qadarullah ma syaa fa'al. Ya, maka bagus kalau ini kita ucapkan, karena dengan mengucapkan ini setidaknya akan membuat jiwa kita tenang, lega, dan menunjukkan keimanan ya kepada Allah. Ya, kalau kita kan biasanya suka keluar tuh ya kata-kata yang apa ya biasanya, aduh ya sialan atau apa begitu ya. Kalau ada sesuatu yang di luar perkiraan kita terjadi. Sebab ini bagian dari keimanan kita akan takdir Allah yang mengatakan bahwa segala sesuatu tak lepas dari kehendak Allah. Bahkan kemudian juga termasuk bagian dari keimanan kita akan takdir Allah adalah al-khalqu. Semuanya Allah ciptakan. Ya, jadi istilahnya yang namanya alam ini adalah makhluk. Ya, makhluk dari langit sampai bumi dengan segala isinya, dari yang paling kecil sampai benda antariksa yang luar biasa besarnya, itu semua ciptaan Allah. Ya, intinya adalah semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah alam. Begitu saja. Ya. Dan itu tak lepas dari penciptaan Allah, termasuk perbuatan kita ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, ini memang berat kalau ngomong masalah takdir, sebab kita nanti akan bertanya-tanya, kalau gitu kita buat apa begini, buat apa begitu. Kita yakini dulu itu ya sebagai landasan dasar.
Nanti kita bahas lagi bahwa ternyata beramal, berbuat tetap saja merupakan tuntutan dan perintah dari Allah. Ya. Jadi kalaupun nanti kita katakan oh dia sengsara, oh dia bahagia, oh dia selamat, oh dia tidak, itu juga bagian dari takdir Allah. Ya. Tetap saja ya Allah menuntut agar kita untuk beramal dan berbuat untuk mencari sebab sesuatu, termasuk surga dan neraka. Kita sudah diingatkan bahayanya masuk neraka, azab Allah, dan nikmatnya masuk surga. Itu kan udah jelas. Berarti yang kita harus pilih adalah masuk surga. Untuk bisa masuk surga adalah harus beramal. Tinggal ikuti saja jalurnya. Begitu saja. Ya, jadi jangan kemudian kita terjebak pada pemikiran kalau sudah takdir masuk neraka kenapa beramal? Tidak. Ya. Sementara untuk urusan lain kita bisa benar ya dalam hal ini. Misalnya dalam urusan ajal, kita udah yakin ajal di tangan Allah. Tapi tetap saja kita akan terdorong untuk mencari keselamatan. Ya, kalau kita berkendara di jalan raya kita hati-hati. Nggak ada orang yang waras mengatakan ajal di tangan Allah, udahlah pokoknya bawa mobil sambil merem nggak apa-apa, toh ajal di tangan Allah. Tidak benar kayak gitu. Tetap kita akan berusaha mencari keselamatan. Begitu pula dengan amal kita. Ya. Allah sudah jelaskan amal yang Allah ridhoi apa, dan Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kemampuan pilihan. Ikuti jalan itu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, makanya dalam Al-Quran juga dikatakan wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebab apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi terkait dengan amal. Jadi sekali lagi berbicara masalah takdir, kita cukupkan pada masalah kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Jangan kemudian dibawa-bawa kepada masalah oh amal kita juga takdir, kalau gitu kita tunggu saja. Tidak ya, kita tetap diperintahkan untuk berusaha ya. Baik, hadis ini ya, juga mengandung isyarat tentang kebenaran adanya hari kebangkitan ya. Sebab apa? Sebab Allah yang mampu menciptakan manusia setahap demi setahap, tentu dia lebih mampu untuk mengumpulkan jasad itu kembali setelah bercerai-berai. Ya, jadi masalah hari kiamat sekalipun, walaupun dia sangat kuat dengan pemahaman terhadap perkara gaib, ya bisa juga. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa beriman kepada Allah, ya itu juga bisa menggunakan akal, tapi tidak ditentukan oleh akal. Ya, ini kadang-kadang kita kebalik, ya maunya semuanya harus bisa ditetapkan akal. Kalau akal belum bisa menerima, jangan beriman. Tidak. Beriman itu adalah perkara keyakinan kita kepada Allah. Akal kita gimana? Akal kita bisa kita gunakan untuk membantu memahaminya. Di antaranya logika ini, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, artinya apa? Allah akan jelaskan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dikumpulkan, akan dihidupkan. Mungkin akal kita bertanya, kok bisa gitu, udah hancur, ya, udah tulang belulang, bisa dibangun, dihidupkan kembali. Ya, maka kita katakan kenapa tidak bisa? Ya, yang dahulunya saja manusia tidak ada, lalu dengan setahap demi setahap manusia diciptakan, Allah mampu. Apalagi yang asalnya sudah ada. Ya, kalau bahasa kita tinggal didaur ulang, jadi manusia. Ya, jadi manusia. Maka dalam surat Al-Qiyamah ada sebuah ayat yang Allah jelaskan tadi, ayah sabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatam mimman yumna, dan seterusnya. Di akhirnya Allah katakan alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya, bukankah Allah yang mampu berbuat demikian, menciptakan manusia, ya berproses seperti itu? Mestinya Allah lebih mampu lagi menghidupkan yang sudah mati. Ya, sebab apa? Sudah ada sebelumnya. Itu yang dikatakan sebagai pemahaman logika ya, untuk menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Baik, para hadirin sekalian, hadis ini juga berbicara tentang soal amal perbuatan kita. Ya. Amal perbuatan kita itu salah satu penentuannya justru di akhirnya.
Ya, dan ini juga sudah diisyaratkan oleh Allah, ayat yang sering kita dengar biasanya dibaca oleh khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Ya, itu jelas sekali ya, bahwa akhir kehidupan itu sangat menentukan. Makanya sangat dikenal di kita adalah istilah husnul khatimah. Kita minta betul ya agar kita husnul khatimah. Ya. Jadi apa maknanya ini? Maknanya adalah manusia jangan terpedaya jika dia berada dalam kebaikan, ya. Tapi juga jangan putus asa jika dia berada dalam keburukan. Kenapa? Patokannya adalah akhir yang baik. Patokannya adalah akhir yang baik. Kita alhamdulillah Allah jadikan kita orang beriman, kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan majelis ilmu, kita dekat dengan amalan-amalan ibadah. Ketika itu terjadi, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa sudah yakin ya atau sudah dijamin masuk surga. Ya, teruslah lakukan itu dengan hati-hati, dengan tawadhu, ya, jangan kemudian gampang meremehkan orang, melecehkan orang dan seterusnya. Ya, sebab nasib kita pun belum tahu. Ya. Khawatir ketika kita kurang waspada dalam masalah ini kita tergelincir. Ya, maka selalu minta kepada Allah ya, sebagaimana doa yang sering Rasulullah baca, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya, teguhkan hatiku dalam agamamu. Selalu kita ingatkan itu. Ya, agar jangan sampai bisa jadi satu momen orang tergelincir tidak selamat selamanya. Ya, sehingga ada riwayat ya, ada kisah bagaimana seorang muadzin yang sejak muda dia azan, ya, sampai usia tua ternyata tergelincir. Gimana tergelincirnya? Ya, jadi dahulu itu orang kalau azan tuh naik menara, ya, agar belum ada speaker kan, agar suara terdengar. Ya, ini yang jadi perbincangan sekarang ya. Jangan keras-keras suaranya, justru memang azan agar keras, agar didengar. Makanya dahulu orang naik menara, begitu ya, justru agar didengar. Nah, cuma ada satu peristiwa ya, seseorang naik menara azan, ya mungkin di sekitarnya kan rumah penduduk. Ya dulu itu yang namanya WC, kamar mandi itu cuma buat sampingnya aja, atasnya enggak ditutup. Orang naik menara azan dilihat ada seorang wanita cantik mandi. Ya tergoda, akhirnya dia berbuat zina dengan wanita tersebut. Ya, sehingga akhirnya kehidupannya dengan maksiat. Begitulah ketergelinciran bisa datang begitu saja. Makanya jangan pernah sombong dan terpedaya dengan kebaikan kita. Tetap hati-hati, tawadhu dan semacamnya. Ya, terus dekat dengan ulama, dekat dengan nasihat dan seterusnya. Kenapa? Akhirnya yang menentukan. Tapi kebalikannya juga, kalau seseorang terjerumus dalam maksiat, dalam kemungkaran, dalam dunia yang kelam, jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Walau kesempatan yang paling terakhir sekalipun, ketika dia bertaubat, ketika dia mohon ampun kepada Allah, dan dia perbaiki kehidupannya, dan diakhiri kehidupannya dengan kebaikan, insya Allah husnul khatimah. Ya. Dan itu juga kasusnya banyak, peristiwanya banyak orang-orang yang dahulu penuh dengan kekelaman, ya, penuh dengan kemungkaran, sampai tubuhnya penuh tato, begitu ya. Banyak itu kan gambaran bagaimana orang yang sampai mukanya ditato, tapi dia bertaubat. Alhamdulillah, ya. Ya. Artinya apa? Yang paling penting bukan awalnya, tapi akhirnya. Ya. Cuma, ya jangan sampai kemudian seseorang itu ya mengandalkan gitu ya, kalau gitu nanti aja akhirnya aja deh. Sekarang kita puas-puasin, sekarang kita semau-maunya, tidak. Ya. Ya. Akhir yang baik sangat dipengaruhi oleh awal yang baik. Ya. Jadi jangan kemudian nanti kita berpikiran kalau gitu gimana nanti akhirnya aja lah. Sekarang kita nggak usah pakai aturan-aturan, tidak. Ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita setting begitu saja. Itu masalah hidayah. Yang jelas kapanpun sekarang kita harus berupaya menjadi orang baik. Makanya dikatakan takdir itu rahasia Allah. Tidak seorang pun dapat mengetahuinya sebelum terjadi.
Ya, seseorang tidak boleh menunggu nasib tanpa ikhtiar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jadi nggak boleh orang saya mah takdirnya udah surga, nggak bisa, atau takdirnya neraka, tidak. Ya, takdir itu rahasia Allah, tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi bagi kita semenit 2 menit kemudian, nggak ada yang tahu kita. Yang jelas sekarang kita hendaknya berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, begitu. Ya. Ya, ayatnya banyak ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak merubah satu kaum sebagaimana selama mereka belum merubah bagi dirinya mereka sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, ini memang bagian hadis yang terakhir, ya, ini jadi sering jadi pertanyaan, ya. Ada di antara kalian yang yang melakukan amalan ahli surga sehingga dia dengan ahli surga benar dekat sekali, tapi di akhir kehidupannya jadi ahli neraka. Kebalikannya juga begitu. Ada orang yang sudah dekat sekali dengan neraka, tapi di akhir kehidupannya menjadi ahli surga. Itu bagaimana pemahamannya? Ya, ini juga dipahaminya harusnya dengan benar juga. Para ulama mengatakan di antara pemahaman hadis ini adalah bahwa perkara ini bukan keumuman yang terjadi, bukan sesuatu yang umum, tapi boleh jadi ada sebagai sebuah kasus agar jadi pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena umumnya seseorang kalau sejak mudanya dia beriman bertakwa dengan benar, ya, beriman dan bertakwa dengan benar, umumnya masa tuanya pun benar. Orang dari muda udah rajin sholat, umumnya yang terjadi, ya, sampai tua pun rajin sholat, akan lebih rajin lagi, ya. Dari muda dia udah rajin ibadah, tuanya akan lebih rajin lagi insya Allah, ya. Itu umumnya. Kebalikannya kalau umumnya orang, ya, dari muda udah ahli maksiat, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, tuanya juga sulit untuk ibadah, nggak gampang. Akan tetapi ada saja pengecualian. Ada orang-orang yang dari muda rajin ibadah, tapi di akhir hidupnya tergelincir. Ada orang-orang yang dari muda penuh dengan maksiat, di akhir hidupnya bertaubat. Ada. Itu untuk pembelajaran kepada kita lagi tadi, ya, agar orang jangan terpedaya, jangan sombong dan seterusnya. Yang maksiat jangan putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya para hadirin sekalian, beriman kepada takdir jangan sampai menghalangi kita untuk selalu berikhtiar mencari kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi semuanya tak lain merupakan takdir Allah. Tak lain merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang paling penting bagi kita adalah memperbaiki diri, terus menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan permudah bagi kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, sebab memang para sahabat juga ada yang bertanya ketika Rasulullah menjelaskan masalah takdir, kalau gitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Ya, maka kata Rasulullah, ya amalu, ya, fa innahu muyassarun lima khuliqalah. Ya, beramal aja, karena ya apabila kita sudah beramal, sudah bersungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan kemudahan, akan jalan kemudahan sebagaimana yang Allah kehendaki untuk Allah ciptakan, gitu ya. Jadi jangan kita terjebak, ya, pada masalah takdir ini kemudian akhirnya menjadi alasan bagi kita untuk keluar dari ajaran Allah. Itu jebakan itu juga dijadikan alasan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka diajak beriman, apa jawaban mereka? Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah kehendaki, kami enggak akan berbuat syirik, bapak-bapak kami juga enggak akan berbuat syirik. Jadi mereka salahkan takdir, itu keliru. Ya, menyalahkan takdir keliru. Ya, takdir itu sebagai landasan keimanan kita, akan keyakinan kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita diberikan pilihan, kemampuan untuk memahami mana yang baik maupun mana yang
mana yang buruk. Baik, itulah Pak Haris sekalian pelajaran kita dari hadis yang keempat ya, yang memang secara spesifik ya sebenarnya fokusnya berbicara tentang masalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Haris sekalian, barangkali itu saja pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.